Halo, salam sehat buat adik-adikku semua yang ada di ATLM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Hari ini kita akan berbicara atau berbincang tentang pemeriksaan laboratorium fungsi hati yang tentu saja akan saya gali dari aspek klinis maupun dari aspek laboratorium yang rutin dikerjakan yang ada di Indonesia maupun di rumah sakit pada umumnya. Pemeriksaan fungsi hati sebenarnya adalah suatu pemeriksaan yang sangat luas. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa itu fungsi hati, apa saja peran dari fungsi hati, dan jenis pemeriksaan fungsi hati yang rutin digunakan di laboratorium klinis. Fungsi hati, kadang-kadang hati ini disebut sebagai liver atau hepar, itu adalah bahasa yang sama, mempunyai 3 fungsi utama sebenarnya, yaitu yang pertama adalah fungsi ekskresi, yang kedua adalah fungsi sintesis, dan yang ketiga adalah fungsi metabolik. Fungsi ekskresi ini sangat banyak diwakilkan oleh bilirubin, sedangkan fungsi sintesis kita ketahui bahwa liver akan menghasilkan berbagai bentuk material atau bahan-bahan, dan yang banyak digunakan atau yang berfungsi adalah albumin, sedangkan fungsi metabolik ini akan berkaitan dengan begitu banyak aspek seperti fungsi metabolik dari obat-obatan, fungsi metabolik dari hormon, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, gangguan fungsi hati itu banyak sekali, tetapi yang sering kita gunakan atau lakukan pemeriksaan di rumah sakit maupun secara klinis adalah yang pertama adalah melihat gangguan pada integritas dari sel-sel hepatosit. Jadi kalau ada gangguan sel-sel hepatosit, maka apa yang harus kita periksa? Yang kita periksa adalah AST dan ALT. AST adalah aspartat transaminase, sedangkan ALT adalah alanin transaminase. Kadang-kadang di lab ditulis adalah SGOT dan SGPT. Jadi SGOT itu sama dengan AST, sedangkan SGPT itu sama dengan ALT. Fungsi sintesis atau fungsi produksi kadang-kadang disebut demikian, itu terwakilkan oleh pemeriksaan albumin, ya. Yang kedua adalah pemeriksaan cholinesterase, dan yang ketiga adalah prothrombin time. Pada hal ini yang akan kita bahas tentu adalah albumin dan cholinesterase, karena prothrombin nanti akan lebih banyak dibahas di hematologi. Kalau terjadi gangguan uptake atau gangguan konjugasi sebagai fungsi dari liver maupun ekskresi, maka parameter yang akan kita periksakan adalah bilirubin, alkali fosfatase atau ALP, dan gamma glutamyl transferase atau GGT atau GGT, ya. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di laboratorium. Sedangkan fungsi detoksifikasi kita ketahui adalah liver itu akan mengubah, ya, bahan-bahan yang racun di tubuh kita menjadi amonia untuk segera dibuang. Nah, dalam hal ini karena jarang pemeriksaannya dilakukan, tetapi ini adalah satu fungsinya, saya akan menceritakan bahwa amonia ini sudah mungkin sangat jarang dikerjakan, sehingga tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Sedangkan gangguan etiologi, maka ini akan kita membahas tentang apakah itu suatu penanda tumor marker, apakah infeksi contohnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang gangguan integritas hepatoselular. Nah, kalau kita potong liver, ya, secara anatomikal, kemudian kita belah lagi secara histologikal, dan kita mendapatkan satu sel hepatosit, maka gambarannya adalah demikian. Nah, kalau ini terjadi kerusakan, maka tentu yang di dalamnya akan mengalami pelepasan. Lepasnya kemana? Tentu lepasnya adalah ke aliran darah atau ke plasma atau ke darah kita. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam sel hepatosit ada sitoplasma, ya, ada juga organel-organel, ya, ada organela yang bekerja tiada henti di tubuh kita. Nah, kalau kita lihat, ternyata enzim aspartat transaminase atau AST yang berwarna ungu ini, ya, dia sangat kaya atau berada di sitoplasma. Ini adalah sitoplasma, ya. Jadi dia sangat banyak sekali. Sedangkan alanin transferase, ya, alanin transferase atau ALT
dia banyak di sitoplasma, ya, banyak juga di sitoplasma, ya. Tetapi kalau alkalin fosfatase kita lihat ada di pinggir-pinggir, ya, atau di tempat ekskresinya. Sedangkan gamma glutamin transferase juga hampir sama dengan alkali fosfatase, ya, sehingga nanti banyak digunakan untuk penanda untuk gangguan dari ekskresi. Nah, sedangkan AST itu ternyata ada juga di organel-organel, ya. Ini kalau kita lihat ini adalah mitokondria, gambaran mitokondria. Juga enzim AST tersebut banyak sekali berada di sini. Sehingga bisa kebayang kalau terjadi kerusakan hepatosit, maka yang akan meningkat pertama sekali karena ada AST di sitoplasma dan di organel, maka dia akan lebih tinggi. Tetapi kalau kerusakannya itu sudah lama, ya, nanti akan yang meningkat adalah ALT. Kenapa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi sudah saya sampaikan tadi, jadi kalau terjadi kerusakan hepatoseluler atau sel-sel di liver, maka enzim-enzim tadi yang sudah saya jelaskan itu akan rilis atau masuk ke sirkulasi. Akibatnya apa? Kalau kita periksa plasma darahnya atau serum di darahnya, maka kadar AST dan ALT ini akan sangat meningkat. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa enzim-enzim ini tidak hanya ada di dalam sel hepatosit, ya. Ternyata banyak sekali sel-sel yang lain juga memiliki enzim ini. Contohnya adalah otot jantung, otot kita, ya, otot-otot kita, kemudian ginjal, otak, pankreas, paru, bahkan sel-sel leukosit dan eritrosit juga mengandung enzim aspartat transaminase atau SGOT atau AST ini. Sehingga kalau dia meningkat sebenarnya dia tidak spesifik, karena bisa saja kerusakannya terjadi karena berbagai organ tersebut, ya. Contohnya kalau orangnya gangguan jantung, tentu tiba-tiba dia mengalami infark miokard, maka bisa saja AST-nya tadi akan meningkat, ya. Lalu bagaimana dengan ALT? Kalau ALT kita sudah lihat tadi, ternyata lebih banyak di sitoplasma dan dia lebih spesifik, ya. Di organ-organ lain dia sangat sedikit atau hampir tidak ada. Dan yang kelebihannya adalah waktu parunya lebih panjang. Oleh karena waktu parunya lebih panjang, maka kita ketahui kalau dia meningkat, pasti kondisi yang terjadi, infeksinya atau kerusakan dari hepatositnya sudah berlangsung lama atau kronis. Ingat ya, bahwa kalau akut AST duluan lebih tinggi, sedangkan pada kronis ALT akan jauh lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan gangguan uptake, konjugasi, maupun ekskresi? Semuanya terwakilkan pada pemeriksaan bilirubin. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa pembentukan bilirubin ini dimulai dari pemecahan eritrosit, menjadi HEM, menjadi biliverdin, menjadi bilirubin, ya. Bilirubin bebas, kemudian berikatan dengan albumin, menjadi conjugated bilirubin, ya. Kemudian akan dibuang di feses menjadi sterkobilin, dan sebagian juga dialirkan ke ginjal sehingga terbuang sebagai urobilinogen. Nah, fungsi ini ada terjadi konjugasi di sana, ada terjadi uptake di sana, ada terjadi ekskresi di liver, sehingga fungsi dari uptake, ekskresi maupun konjugasi ini terwakilkan dengan bilirubin. Sebagai contoh, kalau kelainannya disebabkan karena kondisi hemolisis, ya, di mana eritrosit di dalam darah kita itu banyak sekali lisis, maka akan terjadi juga peningkatan dari bilirubin, ya. Karena apa? Karena bilirubin itu bahan bakunya adalah eritrosit dan seterusnya. Kalau ada sumbatan atau gangguan enzim di sana untuk melakukan pengikatan antara konjugasi antara bilirubin, maka akan terjadi peningkatan atau gangguan misalnya yang conjugated atau gangguan yang free. Jadi kita akan bisa lihat perbedaan-perbedaan dari kadar bilirubin yang ada di dalam darah kita, apakah itu kadar bilirubin yang terkonjugasi maupun yang tidak terkonjugasi. Nah, di dalam darah kita, bilirubin itu bentuknya bermacam-macam sebenarnya. Ada yang dikenal sebagai alfa bilirubin, ada yang disebut beta, gamma, dan delta bilirubin. Ya, yang alfa itu adalah nama lain dari unconjugated
bilirubin, beta adalah bilirubin yang masih dalam bentuk monoglucuronide, sedangkan yang gamma adalah diglucuronide bilirubin. Sedangkan yang berikatan dengan bilirubin namanya adalah conjugated bilirubin albumin, itu adalah delta bilirubin, ya. Lalu kalau terjadi kelainan sama seperti AST dan ALT tadi, maka terjadilah peningkatan dari kadar bilirubin, dikenal sebagai hiperbilirubinemia. Ini adalah penanda yang penting untuk melihat apakah terjadi kerusakan oleh karena uptake, oleh karena gangguan dari pengikatan dari bilirubin atau pembuangan bilirubin, ya, atau produksinya yang meningkat oleh karena terjadi hemolisis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hiperbilirubin ini bisa membedakan apakah itu peningkatan produksi, gangguan dari uptake, konjugasi, ekskresi, maupun kalau terjadi reflux. Jadi kalau empedunya yang menyumbat sehingga naik kembali bilirubinnya, dia akan menyebabkan kerusakan dari liver dan saluran empedu. Nah, kalau yang unconjugated, ya, kalau di lab kita nggak pernah menemukan yang namanya unconjugated. Biasanya kita sebut sebagai indirect bilirubin. Namanya sebenarnya adalah, kalau kita jelaskan tadi, adalah alpha bilirubin. Kenapa dia bisa meningkat? Seperti saya sampaikan tadi, bahan baku bilirubin adalah eritrosit. Jadi kalau eritrositnya lysis, tentu produksinya akan meningkat dong. Atau penangkapannya yang terganggu. Kenapa? Banyak sekali. Contohnya adalah orang sepsis. Sepsis ini adalah kondisi terjadinya inflamasi yang berat, baik oleh karena bakteri, virus, dan sebagainya. Kemudian adanya obat-obatan yang bisa merusak, kemudian adanya suatu pemberian, contohnya orang-orang mau diperiksa empedunya, ya, dicek kolesistografi, dikasih kontras, dan juga bisa berdampak terhadap gangguan-gangguan dari uptake-nya, enzim-enzimnya akan terganggu, atau penyakit-penyakit keturunan, misalnya suatu kelainan Gilbert syndrome. Lalu kalau kelainan konjugasi, contohnya bayi yang baru lahir itu kita ketahui enzim-enzim untuk pengikatan atau glucuronidtransferase tadi belum aktif, sehingga kadang-kadang kita dapati anak-anak yang bayi prematur itu kuning, atau oleh karena dia minum ASI, ya. Kalau dia minum ASI, dia masih ada pengaruh dari hormon-hormon dari ibunya yang menyebabkan suatu breast milk jaundice, di mana hormon tersebut akan mengganggu konjugasi bilirubin, sehingga terjadilah peningkatan kadar bilirubin. Kemudian kita harus cari apa saja penyebabnya. Contoh kelainan yang lain adalah kelainan Chigal-Naegel syndrome. Lalu kalau yang conjugated, apa saja penyebabnya? Yang paling banyak adalah hepatitis, oleh karena infeksi, oleh karena keganasan atau metastasis, ya, oleh karena kelainan jantung. Nah, semuanya ini juga bisa disebabkan oleh karena gangguan dari kongenital atau keturunan, contohnya Rotor syndrome maupun Durbin-Johnson syndrome, ya. Jadi dari bilirubin itu kita sungguh-sungguh bisa mengetahui banyak sekali kelainan-kelainan yang ada di dalam tubuh kita atau di liver kita, apakah itu karena produksi yang meningkat, gangguan uptake, ekskresi, konjugasi, maupun obat-obatan yang bisa mengganggu segala aspek tersebut. Topik ini akan kita bagi dalam 2 sesi. Semoga dengan 2 sesi ini tetap semangat.